Remaja Fatmawati SPD MPD, Guru UPTD SDN 137 Impres KMB. Pada pertemuan hari ini, saya akan membahas materi pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial yang lebih dikenal dengan IPAS untuk mata pelajaran kelas 4 SD dengan materi bagian. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini, peserta didik mampu menjelaskan bagian tubuh tumbuhan dan mendeskripsikan fungsinya dengan materi yang kita pelajari pada pagi hari ini, yaitu yang pertama, apa itu tumbuhan, kedua, bagian-bagian tubuh tumbuhan, kemudian yang ketiga adalah fungsi bagian tubuh tumbuhan. Tumbuhan adalah salah satu makhluk hidup yang mampu menghasilkan makanannya sendiri dan menjadi sumber makanan bagi makhluk hidup yang lain. Gambar yang ada di depan? Iya betul, itu ada gambar tanaman. Ya, pada gambar tanaman ada 5 panah di situ, ada panah 1, 2, 3, 4, 5. Jadi itu adalah bagian-bagian tubuh tumbuhan. Yang panah 1 menunjukkan akar, yang panah 2 adalah batang, yang ketiga adalah daun, kemudian yang keempat adalah bunga, kemudian yang kelima adalah buah. Jadi inilah bagian-bagian daripada tubuh tumbuhan. Ada akar, ada batang, ada daun, ada bunga, dan ada buah. Adalah bagian tubuh yang berada di dalam tanah. Akar berfungsi menyerap air dalam tanah, kemudian mengukuhkan tumbuhan dan menyimpan cadangan makanan. Yang kedua adalah batang. Batang adalah bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai tempat bertumbuh bagian tumbuhan yang lain. Batang juga menopang bagian tumbuhan yang berada di atas tanah. Jadi inilah fungsi dari yang tumbuhan. Yang ketiga adalah daun. Bagian tumbuhan yang berwarna hijau adalah daun. Daun adalah bagian tumbuhan yang berbentuk lembaran dan tumbuh pada cabang-cabang batang. Daun berfungsi sebagai tempat terjadinya proses fotosintesis. Karena dimana kita tahu bahwa tumbuhan adalah dapat membuat makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Yang keempat pada tumbuhan adalah bunga. Padi yang paling cantik pada tumbuhan adalah bunganya. Bunga adalah bagian tanaman yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan. Setelah proses pembuahan, bunga akan berbentuk biji yang menjadi calon atau bakal individu baru. Gambar nak. Bagian kelima tumbuhan apa? Iya betul, buah. Buah adalah bagian tumbuhan yang berfungsi untuk membungkus dan melindungi biji. Jadi biasanya kan biji ada bagian di dalam, itu dibungkus dan dilindungi oleh buah. Buah merupakan bentuk perkembangbiakan lanjutan dari bunga. Adalah fungsi bagian tumbuhan bagi manusia. Jadi tanpa tumbuhan manusia tidak bisa hidup. Inilah beberapa fungsi bagian tumbuhan bagi manusia. Ya, yang pertama menghasilkan oksigen. Jadi kalau kita bernapas butuh oksigen. Itu berasal dari tumbuhan. Kemudian yang kedua menjaga kualitas tanah. Kemudian yang ketiga menjaga siklus air. Karena kita tahu bahwa tumbuhan adalah menyimpan air. Kemudian yang keempat adalah mengurangi polusi udara. Kemudian selanjutnya adalah sumber makanan. Jadi tumbuhan adalah sumber makanan bagi manusia. Karena tanpa tumbuhan kita tidak bisa bertahan hidup. Karena sebagian besar yang kita makan adalah berasal dari tumbuhan. Kemudian yang terakhir adalah sumber obat-obatan herbal. Jadi kalau kita sakit, biasanya obat-obat herbal itu berasal dari tumbuhan. Jadi selain kita minum obat dari dokter, kita biasanya juga minum obat-obatan herbal. Obat-obatan herbal inilah yang berasal dari tumbuhan. Inilah bagian-bagian tumbuhan yang kita pelajari pada pagi hari ini, yaitu ada 5 bagian-bagian tumbuhan, ada akar, ada batang, ada daun, ada bunga, dan ada buah. Kemudian dari kelima bagian tumbuhan itu mempunyai fungsi masing-masing. Selain bagi fungsinya untuk tumbuh kembangnya tumbuhan tersebut, itu juga berfungsi bagi kehidupan manusia. Jadi demikianlah pertemuan pada pagi hari ini. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.